Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Dr. Yasita, jadi saya adalah dokter yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Palmariwa. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya ingin mengetahui identitas Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu, Ibu Ayu, umurnya berapa? umur saya 45 tahun. 45 tahun. Ibu datang dengan keluhan apa ya? Baik dokter, di keluarga saya itu ada riwayat yang kena kanker payudara. Jadi saya ingin melakukan pemeriksaan pada payudara saya sekaligus pada organ genital saya. Baik, maka dari itu, dari keluhan yang Ibu rasakan, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan sadari. Jadi kalau pemeriksaan sadari itu untuk pemeriksaan payudara Ibu. Jadi nanti Ibu mungkin harus membuka pakaian Ibu dan mungkin Ibu merasa kurang nyaman karena nanti saya akan membantu Ibu dalam pemeriksaan payudara. Nah, untuk pemeriksaan genitalia sama Ibu, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Di pemeriksaan ginekologi itu adalah pemeriksaan untuk memasangkan alat yang namanya spekulum ke area kewanitaan Ibu. Jadi nanti mungkin Ibu merasa kurang nyaman karena Ibu juga harus mencuci terlebih dahulu dan juga membuka canal dan pakaian dalam Ibu. Jadi dalam pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada payudara Ibu dan juga kelainan pada alat genitalia eksema Ibu, seperti adanya lesi maupun kepedihan. Apakah sebelumnya Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik, kalau Ibu bersedia, sekarang bisa menuju ke tempat tidur pemeriksaan. Sebelumnya Ibu bisa membuang buang air kecil terlebih dahulu. Baik dokter. Adapun alat yang diperlukan dalam pemeriksaan sadari hanya memerlukan kertas dan juga ballpoint. Untuk pemeriksaan alat genitalia perempuan diperlukan handphone steril, lalu diperlukan cairan povidin iodin, cairan saffron, lalu cairan klorin, 2 buah cuci, kapas, dan juga alat spekulum dan lampu untuk pemeriksaan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sadari di sini saya anjurkan Ibu untuk membuka pakaian Ibu terlebih dahulu, lalu saya akan memulai tindakan sadari pada payudara Ibu. Ibu bisa berdiri di depan cermin, lalu pemeriksaan akan saya mulai. Bentangkan tangan Ibu ke bawah dan di sini perhatikan dari kedua payudara Ibu apakah terdapat perubahan warna, perubahan bentuk. Lalu di sini juga tidak payudara Ibu juga kedua-duanya sudah simetris, juga tidak ada perubahan bentuk ataupun warna, ini juga tidak ada benjolan. Lalu sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan puting susu Ibu. Di sini puting susu Ibu tidak ada kerutan, lalu tidak ada puting susu Ibu tidak mengarah ke dalam, lalu tidak ada area kulit yang melepas. Setelah itu, angkat kedua lengan pasien ke atas sambil perhatikan apakah payudaranya tetap simetris. Lalu sekarang saya akan letakkan kedua telapak tangan Ibu ke belakang kepala Ibu. Dan di sini kita perhatikan, baik di sini payudara Ibu tetap simetris, juga tidak ada perubahan bentuk dan benjolan. Baik Ibu, sekarang saya persilakan Ibu untuk bertumpuk. Lalu di sini perhatikan pada payudara Ibu, apakah bentuknya masih simetris atau apakah terdapat benjolan pada saat posisi payudara Ibu menggantung, lalu apakah ada kerutan dan juga perubahan bentuk. Baik, di sini tidak ada ya Ibu. Selanjutnya, minta pasien untuk meletakkan kedua tangannya di pinggang dengan badan agak mencondong ke arah cermin, lalu menekan bahu dan siku ke arah depan. Perhatikan di sini pada payudara apakah ada perubahan ukuran dan juga kontur pada payudara. Baik Ibu, sekarang saya akan membantu Ibu dalam melakukan perabaan pada payudara kiri Ibu. Jadi sekarang Ibu bisa mengangkat tangan Ibu, tangan kiri Ibu, lalu saya akan mulai pemeriksaan. Jadi saya mulai di bagian dekat dengan ketiak Ibu dengan 3 jari saya, lalu ke arah medial atau ke arah bagian dalam dari tubuh Ibu, lalu ke area dekat dengan puting susu Ibu. Saya lakukan pemeriksaan dengan pelan-pelan tetapi dengan posisi yang mantap. Baik, tidak ada benjolan ya Bu. Saya akan melanjutkan di bagian payudara sebelah kanan. Jadi Ibu bisa mengangkat tangan kanan Ibu dan saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan tangan kiri saya menggunakan 3 jari. Saya mulai dari bagian ketiak sama seperti yang tadi. Lalu ke area dekat dengan puting susu dan di puting susu. Baik, di sini tidak ada perubahan bentuk, tidak ada benjolan maupun tidak ada perubahan dari kontur payudara Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan memperhatikan daerah payudara dan juga di antara daerah payudara dan ketiak Ibu. Baik, tidak ada benjolan. Untuk di bagian kanannya tidak ada daerah yang menonjol atau tidak ada benjolan. Baik Ibu, sekarang saya akan membantu Ibu dalam pemeriksaan puting susu Ibu. Saya izin untuk memegang puting susu Ibu nggih.
Baik, tidak ada keluarnya cairan. Sekarang saya akan lanjutkan di bagian payudara kanan ibu. Tidak ada keluar cairan juga. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi di sini ibu bisa dalam posisi terlentang dan tangan kirinya ibu naikkan. Lalu saya akan memeriksa payudara di bagian kiri ibu dengan menggunakan tangan kanan. Lalu ke bagian dekat dengan puting susu. Baik, tidak ada benjolan. Sekarang saya lanjutkan pada payudara bagian kanan ibu. Tangan kanan ibu bisa diangkat. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan tangan kiri. Dimulai dari bagian ketiak, dekat ketiak. Lalu ke arah medial dan menuju ke badan ibu, ke puting susu. Baik, di sini tidak ada benjolan. Pada kebut tidak ada benjolan dalam posisi yang mendatar atau terlentang. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua puting susu ibu. Nah ibu, sekarang saya izin untuk memencet bagian puting susu payudara ibu. Baik, di sini tidak ada keluaran cairan ataupun darah. Saya izin untuk di bagian payudara kanan ibu. Di sini juga tidak ada keluaran cairan ataupun darah. Baik ibu, untuk pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri sudah selesai. Sekarang ibu bisa mengemaskan pakaian ibu dan bisa menuju ke meja pemeriksaan. Baik ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini ibu sudah buang air kecil terlebih dahulu nggih. Dan ibu juga di sini sudah membuka celana dan pakaian dalam ibu. Sekarang ibu bisa berbaring dengan posisi litotomi atau posisi sedikit mengangkat. Nah untuk pemeriksaan saya akan awali dengan memundurkan lampu agar memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan. Baik, sekarang saya akan melakukan penekanan pada area kulit ibu dan juga area suprapubik ibu. Permisi nggih ibu. Apakah ada terasa nyeri ibu? Baik, kalau tidak ada, berarti masih normal nggih ibu. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya saya akan melakukan inspeksi atau memperhatikan dari alat kewanitaan ibu di bagian luar. Baik, di sini di bagian labia mayoranya tidak ada iritasi dan juga kemerahan atau tanda inflamasi maupun benjolan. Untuk labia minoranya juga tidak ada. Baik ibu, tidak ada ibu. Selanjutnya melakukan penekanan pada bagian kelenjar Bartolini dan juga kelenjar skinny dengan menekan area labia mayora dan periksa apakah adanya pembengkakan dan juga rasa nyeri pada pasien. Pembersihan pada alat keperempuan ibu menggunakan cairan salvon. Pertama-tama saya akan bersihkan di bagian labia mayoranya dengan sekali usap di bagian kanan. Lalu saya buang kapas yang tadi saya gunakan. Lalu di bagian sebelah kiri dengan sekali usap. Lalu bagian labia minoranya sekali usap. Dan di bagian tengah dari vulva atau alat kelamin luar ibu. Sudah nih ibu. Pemeriksaan selanjutnya adalah dengan memasukkan spekulum kepada vagina. Pertama-tama meminta izin kepada pasien terlebih dahulu agar pasien tetap merasakan rileks dan juga nyaman. Lalu arahkan alat spekulum dengan posisi miring. Setelah masuk ke dalam vagina, baru putar alat spekulum tersebut. Setelah itu, buka alat spekulum agar dapat melihat bagian dalam dari alat genitalia wanita. Lalu di sana perhatikan apakah adanya lesi dan juga keputihan pada vagina. Lalu juga perhatikan pada daerah sekret apakah ada sekret vagina yang mencurigakan. Setelah itu dapat mengeluarkan alat spekulum dari vagina. Lalu saya miringkan setelah saya tutup dan akan saya keluarkan secara perlahan. Permisi nggih ibu. Lalu saya akan memasukkan alat spekulum ke dalam cairan, ke wadah yang berisi cairan klorin. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bimanual pada area uterus pasien. Lalu sekarang saya akan memeriksa baik di sini di bagian posisi uterusnya ibu sudah normal, lalu juga tidak ada mobilitas dan konsistensinya juga sudah normal. Lalu saya akan putar. Baik, apakah ada rasa nyeri ibu? Baik, tidak ada nih ibu. Sekarang saya akan mengeluarkan jari saya nih ibu. Baik ibu, untuk pemeriksaan pada tindakan kali ini sudah selesai. Sekarang ibu bisa memakai pakaian dalam ibu kembali dan merapikan alat-alat dan menuju ke meja pemeriksaan. Terima kasih ibu.
Baik, tindakan pemeriksaan sadari maupun pemeriksaan ginekologi sudah selesai. Dari pemeriksaan sadari, pada payudara ibu tidak ada ganjolan dan semuanya tampak normal. Untuk pemeriksaan ginekologi, alat genitalia eksternal dan interna ibu juga tidak ada lesi, tidak ada kemerahan dan juga tidak ada keputihan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada dokter. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih dokter.